Halo semuanya. Layanan informasi dan analitis sedang menghubungi Anda Guru Markets. Mari kita mulai dengan data umum tentang perusahaan. Sedikit lebih jauh, kita akan mempertimbangkan setiap parameter secara lebih rinci. Jika Anda mau, Anda dapat menghentikannya. Kami mengusulkan untuk mempertimbangkan semua indikator korporasi yang diteliti dengan lebih cermat. Sekarang mari kita analisa indikator utama perusahaan Microsoft Corporation, ticker MSFT. Ulasan ini dibuat menggunakan data pertanggal 6 Juni 2025. Berdasarkan klasifikasi Guru Markets, perusahaan Microsoft Corporation termasuk dalam subkategori The Internet. 63 perusahaan ikut serta dalam perbandingan ini, yang mana sangat representatif. Skor keseluruhan untuk perusahaan yang diteliti, 0,5 dari 10 poin. Skor rata-rata untuk subkategori adalah 2,6 poin. Jika Anda melihat secara luas, dalam kerangka seluruh pasar saham AS. Perhatikan bahwa hasil rata-rata untuk keseluruhan pasar saham adalah 1,8 poin. Terhadap skor perusahaan sebesar 0,5 poin Microsoft Corporation. Dengan membandingkan pergerakan harga saham perusahaan Microsoft Corporation dan subkategori berbagi, kita melihat bahwa selama 12 bulan terakhir saham Microsoft Corporation menunjukkan dinamika sebesar 13,1%. Terhadap dinamika harga untuk subkategori sebesar 20%. Kapitalisasi pasar perusahaan Microsoft Corporation berjumlah 3.476,36 miliar dolar. Dengan kapitalisasi subkategori sebesar 9.981 miliar dolar. Nilai buku perusahaan adalah 321,92 miliar dolar. Dengan kapitalisasi neraca sebesar 1.024 miliar dolar, subkategori tersebut bernilai 1.024 miliar dolar. Dengan membandingkan saham pasar saham dan kapitalisasi neraca, kita melihat yang berikut ini. Membagikan Microsoft Corporation dalam subkategori ketika menilai kapitalisasi pasar adalah 34,828%. Kapitalisasi nilai buku adalah 31,444%. Penilaian pangsa pasar organisasi dan kapitalisasi neraca subkategori, buruk, minus, 1 poin. Perusahaan yang diteliti memiliki utang sejumlah 106,244 miliar dolar. Rasio utang terhadap nilai buku adalah 33% dari ekuitas. Hasil untuk tingkat kewajiban utang perusahaan, baik, 1 poin. Rasio harga pasar terhadap laba perusahaan adalah 36. Dengan rata-rata untuk subkategori sebesar 28,4. Evaluasi rasio harga pertukaran terhadap laba dibandingkan dengan organisasi dalam subkategori, buruk, minus, 1 poin. Laba selama 12 bulan terakhir adalah 96.644 juta dolar. Pendapatan masa depan untuk 12 bulan ke depan diperkirakan sementara sebesar 112.566 juta dolar. Penilaian indikator laba masa depan yang diproyeksikan dibandingkan dengan perusahaan dalam subkategori, baik, 0,5 poin. Rasio harga terhadap penjualan perusahaan adalah 12,9. Rata-rata untuk subkategori adalah 6,4. Evaluasi rasio nilai pasar terhadap pendapatan dibandingkan dengan indikator perusahaan dalam subkategori, buruk, minus, 1 poin. Pendapatan selama 12 bulan terakhir adalah 270.030 juta dolar. Pendapatan yang diproyeksikan untuk 12 bulan ke depan adalah awal 308,23 miliar dolar. Penilaian indikator volume penjualan masa depan yang diharapkan dibandingkan dengan indikator perusahaan dalam subkategori, baik, 0,5 poin. Marginalitasnya sebesar 35,8%, sedangkan rata-rata untuk subkategori sebesar 22,4%.
Penilaian Marin penjualan dibandingkan dengan indikator subkategori, baik, 0,5 poin. Pangsa perusahaan dalam hal jumlah personel pada subkategori tersebut adalah 10,052%. Jumlah ini 246% lebih rendah dari pangsa kapitalisasi pasar. Jumlah kapitalisasi pasar per karyawan perusahaan sama dengan $15.246.000. Dan dalam subkategori $4.400.000. Penilaian modal perusahaan per karyawan dibandingkan dengan indikator perusahaan dalam subkategori, cukup, 0 poin. Jumlah keuntungan per karyawan individu adalah $423,800. Dengan rata-rata pada subkategori sebesar $154,700. Evaluasi laba per karyawan individu perusahaan dibandingkan dengan indikator perusahaan dalam subkategori, baik, 0,5 poin. Pendapatan perusahaan per karyawan adalah $1.184.000. Dalam subkategori ada $691.000. Evaluasi penjualan per karyawan perusahaan dibandingkan dengan indikator perusahaan dalam subkategori, baik, 0,5 poin. Saham yang dijual adalah 0,8%, dengan rata-rata untuk subkategori sebesar 1,2%. Indikator RSI 14 menunjukkan tingkat 74% untuk perusahaan Microsoft Corporation. Dalam subkategori, level ini adalah 66%. Harga saham perusahaan sebenarnya adalah sekitar $468. Perkiraan harga konsensus untuk saham perusahaan adalah sekitar $510. Mari kita lihat tabel pesanan. Tersedia, tautannya ada di komentar yang disematkan. Tabel pesanan berisi semua keputusan yang dibuat sebelumnya pada musim tertentu oleh Sistem Informasi Evaluasi dan Referensi Guru Markets. Akses ke tabel pesanan sepenuhnya gratis dan terbuka, tautan di komentar yang disematkan. Berdasarkan analisis perusahaan Microsoft Corporation. Sistem informasi dan referensi untuk evaluasi stok Guru Markets keputusan berikut telah dibuat. Jangan membuka pesanan, karena video ini adalah ulasan. Terima kasih banyak telah menonton video ini dan menggunakan sistem informasi dan referensi Guru Markets.